infak, dan sedekah. Nah, materi ini keterkaitan dalam surat Quran, surat Al-Fajr. Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Nah, ini keterkaitan dengan infak dan sedekah. Sebelum kita memulai kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita harus memberikan motivasi kepada murid-murid, yang dimana ada sebuah hadis menyebutkan ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Yang pertama itu amalan sedekah jariah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu anak soleh yang didoakan orang tua. Nah, itulah 3 amal yang tidak akan putus, sehingga kita pun kalau kita sudah mati, kalau kita ada yang mendoakan, itu maka amalannya akan terus mengalir. Jadi kita dalam mencari ilmu itu harus bersungguh-sungguh agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, lanjut kita ke materi. Apa sih yang kalian tahu tentang infak dan sedekah? Ada yang tahu apa itu infak dan apa itu sedekah? Ada yang tahu nggak? Infak berasal dari kata anfaqa yang artinya membelanjakan di jalan Allah atau membiayai seseorang. Nah, itu yang dinamakan infak. Kalau sedekah, apa sedekah? Tahu nggak sedekah apa? Kalau sedekah itu cakupannya luas, ya. Sedekah itu cakupannya luas, memberi. Ada sebuah hadis menyebutkan kalau sedekah ya, tabassumu fi wajhi akhika sedaqatun, yang artinya kalau kita senyum kepada teman kita itu dinamakannya sedekah. Contoh yang lain, kalau kita sedekah, kita di jalan itu banyak ranting-ranting, banyak sampah, kita itu diambil lalu dimasukkan ke tong sampah, itu dinamakan sedekah. Nah, itulah yang dinamakan sedekah. Yang selanjutnya yaitu isi dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insan idza ma rabbahu fa akrama fa yaqulu rabbi akraman fa yaqulu rabbi ahanan wa amma idza ma talahu fa qadara alaihi rizqahu Allah tukrimu nayatan tahanu ala fa'il miskin, yang artinya maka adapun manusia apabila memujinya lalu memuliakan dan memberikan kesenangan, maka ia berkata Tuhanku telah memuliakanku, namun apabila Tuhan memuliakan lalu membatasi rezekinya. Nah, dalam surat Al-Fajr itu terdiri dari 3 isi kandungan. Dalam surat Al-Fajr terdiri dari 3 isi kandungan. Yang pertama yaitu dari ayat 15. Nah, dari ayat 15 di sini isi kandungannya yaitu orang-orang itu menganggapnya bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada seorang, dia memuliakannya. Jadi dianggap kalau Allah memberikan rezeki atau harta yang banyak, itu Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang.
pada kenyataannya Allah memberikan harta atau rezeki kepada orang tersebut, dia untuk mengujinya. Apakah dia layak diberikan lagi banyak harta atau tidak? Nah, itu yang pertama, isi kandungannya. Yang kedua, isi kandungannya yaitu mengisyaratkan, yaitu isi kandungan ayat dari ayat 16 sampai dengan 17. Yang isi kandungannya di mana Allah Subhanahu wa taala agar mengisyaratkan dirinya memuliakan orang yatim. Karena kalau kita banyak harta, maka kita harus beramal soleh kepada orang-orang yang tidak mampu. Siapa yang suka sedekah? Ada nggak? Yang suka sedekah? Hah? Yang suka sedekah ada nggak? Kan tadi cakupan sedekah itu luas. Kita senyum kepada teman kita itu sedekah. Kita menyingkirkan ranting, menyingkirkan apa? Itu kan sedekah. Berarti kita selalu sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya harta saja, akan tetapi yang lainnya itu juga disebut sedekah. Beda lagi dengan infak. Siapa sih yang berhak menerima harta dari sedekah? Itu orang kaya, orang miskin, itu berhak menerima infak. Tidak ada larangan orang-orang itu tidak diberi infak. Yang selanjutnya yaitu isi kandungan dari ayat yang terakhir, ayat 18, yang dimana ayat 18 yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar saling menyeru atau saling mengingatkan satu sama lain agar dirinya selalu memberikan harta kepada orang yang tidak mampu atau kepada orang miskin. Nah, itulah keterkaitan dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18 yang dimana di situ disebutkan kita harus memberikan harta kita kepada siapa dan bagaimana kita cara menyediakan anak ataupun orang miskin. Mungkin dari awal sampai akhir kita tadi kesimpulan bahwasanya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harta titipan, bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan harta. Akan tetapi kita harus ingat bahwasanya kita diberi harta diberi harta yang banyak itu adalah sebuah ujian, bukan sebuah kemuliaan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.